Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini, kita akan membahas tentang Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan. Pelajaran kali ini kita akan membahas dari Christ Object Lesson, page 17, paragraf 1 dan seterusnya. Dikatakan bahwa misi pekerjaan Tuhan Yesus dapat kita lihat melalui pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Dan perumpamaan ini adalah cara Tuhan untuk kita dapat mengenal divine character, atau image dari Bapa dan Anak, atau kita mengenal spirit atau eternal power dari Bapa dan Anak. Dan disinilah untuk kita dapat mengenal divine nature-nya, divinity-nya ditutupi oleh kemanusiaannya. Jadi, Yesus menjadi manusia agar kita bisa lihat yang tidak kelihatan. Makanya di Roma 1 ayat 20 prinsipnya adalah divinity atau Godhead reveal di humanity. Atau prinsipnya humanity di sini adalah hal-hal yang diciptakan di Roma 1 ayat 20. Dan prinsipnya sama kita dapati di Filipi 2 ayat 7, God made manifest in the likeness of man. God diungkapkan dalam kemanusiaan. Lalu dikatakan di paragraf 2, di Matius 13 ayat 34 dan 35 dikatakan, Tuhan akan membuka mulutnya dalam perumpamaan. Dan semua yang Tuhan ungkapkan adalah firman kebenaran, adalah kenyataan-kenyataan dari kehidupan. Dan diungkapkan untuk mempersatukan manusia dengan Bapa. Lalu kita baca kembali di Christ Object Lesson, page 17, sekarang paragraf 3. Ketika Kristus berbicara menggunakan hal-hal yang dia ciptakan dengan tangannya, semua yang dia bicarakan tentang hal ciptaannya memiliki kualitas dan power yang di-impart atau di-partake. Di mana di setiap ciptaannya, Tuhan men-share kuasanya. Dan Tuhan yang men-share kuasanya tidak pernah kehabisan. Itu arti kata impart atau partake. Jadi, di dalam pohon dan ciptaan Tuhan lainnya ada kuasa Tuhan, di mana Tuhan share kuasanya. Dan God yang men-share kuasa ini tidak pernah kekurangan karena God adalah sumber kehidupan. Ciptaan Tuhan yang original, yang sempurna adalah ekspresi dari the thought of God atau the mind of God. Artinya, sebelum semuanya diciptakan, semuanya sudah ada di the mind of God. Makanya jangan heran kalau kita mengertinya mind sama dengan knowledge of God. Di dalam nature itu terungkaplah the knowledge of God. Yang mana di nature kita temukan banyak sekali divine instruction. Dan melalui hal-hal yang diciptakan, kalau kita lihat, hal-hal yang diciptakan ini berbicara kepada mata yang melihat dan diterima ke dalam hati. Di mana melalui hal-hal ini, orang yang melihatnya seakan-akan sedang commune with God. Nah, kita sekarang lompat ke cerita di mana waktu Adam dan Hawa melanggar. Di mana sejak saat itu, cahaya kemuliaan God meninggalkan face of nature, meninggalkan alam ciptaan di mana tempat Adam dan Hawa telah melanggar. Karena kita tahu bahwa nature ini submit kepada Adam dan Hawa yang adalah dominion dari nature yang mereka tinggali. Jadi, waktu Adam dan Hawa berdosa, nature jadi kena dampak dari perbuatan dosa yang Adam dan Hawa lakukan. Lalu kita baca lagi di Christ Object Lesson 18.2. Di zaman Kristus, pelajaran-pelajaran ini telah kehilangan dari pandangan manusia, di mana orang-orang tidak bisa melihat akan God dari apa yang God telah ciptakan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan God inilah yang disembah, bukan God yang disembah. Di mana ajaran-ajaran manusia menggantikan ajaran-ajarannya God. Jadi, dari nature, manusia tidak bisa lihat God. Ataupun sama seperti pelajaran kita tentang ceremonial law, banyak orang yang mengorbankan domba, melakukan ceremonial law dengan setia, tapi tidak bisa melihat Tuhan Yesusnya, yang digambarkan melalui upacara ceremonial law. Kita lanjut lagi di paragraf ketiga. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk mau menyingkirkan hal-hal yang bisa menutupi
pandangan manusia akan kebenaran. Sehingga dari hal-hal natural, manusia itu bisa lihat spiritual glory, di mana Tuhan Yesus mengungkapkan new aspect ataupun new revelation yang tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Kita lanjut di COL 19.1. Tuhan Yesus mengambil bunga lili, lalu diletakkannya di tangan anak-anak ataupun orang muda. Dan ketika mereka melihat wajah Tuhan Yesus, wajahnya sangatlah memantulkan terang wajah Bapa. Lalu Tuhan Yesus berkata, renungkanlah bunga lili ini. Untuk mereka tumbuh, mereka ini tidak pernah bekerja ataupun merajut. Lalu Tuhan membandingkan bunga lili dengan Raja Salomo, di mana di seluruh kemuliaan yang Salomo miliki tidak bisa dibandingkan dengan keindahan bunga lili ini. Di sini ada jaminan yang manis sekali dan pelajaran yang sangat penting, di mana Bapa juga akan menjubahi kamu. Kalau Bapa begitu take care bunga lili, apalagi kamu, orang yang kecil imannya. Lihatlah bunga-bunga dan warnanya, di mana itu menunjukkan bagaimana Bapa mau menjubahi kita. Dan kalau kita tidak bisa lihat keindahan bunga-bunga dan semuanya, dan tidak bisa melihat bagaimana Bapa care-nya sama kita, artinya kita memiliki iman yang kecil. Lalu kita lanjut lagi di COL 19.2. Di antara anak-anak ataupun orang muda, ada juga orang-orang dewasa yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekecewaan ataupun susah hati. Lalu Yesus lanjutkan di Matius 6 ayat 28-33. Jangan cuman pikirkan hal-hal itu, apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai, atau apa yang kamu minum. Kalau kamu cuman pikirkan hal-hal itu, kamu artinya tidak punya the mind of God. Karena hal-hal yang kamu pikirkan itu adalah hal-hal yang dicari oleh orang-orang Gentiles. Sehingga kita kalau mikir-mikirkan hal itu saja yang paling utama, kita lupa bahwa Bapa di surga sangat peduli terhadap kita. Makanya dikatakan di Matius 6 ayat 33, Seek ye first the kingdom of God, seek ye first the mind of God and His right doing. Maka all these things akan ditambahkan kepadamu. All these things, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, akan Tuhan tambahkan. Ingatlah, kalau Tuhan yang akan supply semuanya. Kalau kita khawatir, artinya kita tidak kenal God. Kalau kita mau jalankan perintah Tuhan, dan Tuhan sudah janji all these things akan dipenuhi, apakah kita ragu akan Tuhan punya janji? Kamu yang kecil imannya. Mari kita lanjutkan di COL 19.3. Kristus ingin kita bisa membaca the thought of God, the mind of God, di saat kita melihat lili, grass, ataupun hal yang Bapa di surga ciptakan melalui anaknya. Di mana hal-hal yang Tuhan ciptakan adalah jaminan yang pasti untuk kita semua. Dan hal-hal yang Tuhan ciptakan sedang berkata kepada manusia untuk trust in God, untuk percaya kepada Bapa di surga. Kita lanjut di COL 20.1. Pandangan Kristus sangatlah luas dan diperluas dalam pengajarannya, di mana setiap pemandangan yang mata bisa lihat dalam pekerjaan hari-hari itu bisa berkoneksi dengan spiritual truth. Lalu kita baca di paragraf 2, dan melalui parable atau perumpamaan, Tuhan Yesus berbicara dengan sangat jelas. Dan kejelasan ini supaya mereka bisa bijaksana akan keselamatan mereka. Tetapi banyak yang kebenaran yang Tuhan Yesus ungkapkan tidak berakar. Sehingga mereka gampang melupakan hal-hal spiritualnya. Dan karena banyak orang yang tidak berakar kebenarannya, untuk mereka lah kenapa Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan. Karena mereka, walaupun mereka mendengar, tapi mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Itu dapat kita baca di Matius 13 ayat 13-15. Lalu kita baca di kutipan paragraf terakhir, COL 20.3. Dan dari perumpamaan-perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin membangkitkan pertanyaan, supaya bisa membangkitkan orang-orang yang careless,
atau yang suka acuh tak acuh untuk dapat mengimpress kebenaran di hati mereka. Dan pengajaran dalam perumpamaan adalah pengajaran yang populer dan sangat dihargai oleh Jews dan bangsa-bangsa lain. Jika para pendengarnya menginginkan pengetahuan akan hal-hal ilahi, maka mereka akan mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ingin untuk menjelaskan semuanya kepada para penanya yang jujur. Biarlah melalui pelajaran kali ini, kita lebih mengerti lagi apa makna perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan sebagai metode pengajarannya. Dan biarlah melalui perumpamaan ini kita bisa mengerti hal-hal spiritual, hal-hal divine. Kita memiliki the knowledge of God dan mengerti the mind of God dan memiliki the mind of God. Terima kasih sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita bertemu lagi di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.